Gabungan LSM, Ormas dan wartawan Tanggamus tuntut Sekda Inspektur Inspektorat dan Kajari mundur dari jabatannya. Tanggamussentralaktual.com Gabungan 5 lembaga swadaya masyarakat LSM dan wartawan Kabupaten Tanggamus menggelar aksi damai di kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kejari Tanggamus, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Diketahui rombongan LSM, Ormas dan organisasi media terdiri dari YPPKM, MP3, LPAKN Ripro Jamin, Trinusa, GMBI, dan AJOL bergerak menuju lokasi aksi damai dari kantor AJOL Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur. Dalam orasinya secara bergantian perwakilan dari gabungan secara bersamaan menyuarakan keluh kesah masyarakat atas sistem pelaksanaan tata kelola pemerintah di bidang penindakan hukum terindikasi ada kong-kali-kong antara Sekretaris Daerah Sekda Inspektur Inspektorat dan Kajari Kabupaten Tanggamus. Pihaknya menghimbau sekaligus meminta Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat dan Sekretarisnya beserta Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus mundur dari jabatan. Inilah laporan selengkapnya. Ngomong ke PJ, apa kerjanya pejabat di Tanggamus sampai deposit dia terlalu besar ratusan miliar? Hah? Minta tukin 30-70 juta sebulan, minta ini itu turutin, tapi kerjanya apa nggak becus? Saya udah sering ketemu dengan Bang Rustam, ngobrol di itu. Iya, telah teh kucing ya ada. Hah? PTS yang jelas-jelas ada negara dijual, pakai duit negara lagi, belum pernah dari asahan menjual, membeli hak PTS wanita. Yang kepada dia terbidana, saking mulai wartawan. Lama betul harusnya, kalau nggak viral nggak akan diproses. Kan itu, aneh Indonesia ini. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa Tanggamus ini? Pejabatnya bukan orang tinggal di Tanggamus, geruk duit di Tanggamus, pergi ke Barat Lampung, investasi di Lampung dan Persewu. Mau jadi apa Tanggamus ini? Saya udah bilang, kita siap berkumpul semua di 30 OPD ya. 20 kecamatan, 302 desa dan kelurahan. Tapi apa? Tangga apa yang dokter Indrajaya yang telah tidak ubahnya LHT kalian seperti tidak pendek. Sekarang indah. Mungkin kalau dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada 100 kalian tuh sekarang indahnya. Alasan demokrasi, diskusi digunakan untuk kepentingan, melindungi. Ya. Contoh loh, Sukamana Arno, di tahun 2020 kemarin eksekusi. Pembinaan. Tanggamus juga dibinasakan. Jangan sudah ragu. Coba kalian sebutkan, misalnya apa? Ada negarakah? Ada pidanakah? Ada hukum pidana khusus? Sebutkanlah. Ada 3 perjanjian kejaksaan, Polri dan Kemendagri jadi mantul hukum ini di Indonesia ini. Silahkan di Tanggamus ini. Mau jadi apa negara ini? Kalian itu sadar ya? Baju sepatu Tanggamus kalian jadi uang rakyat. Terus lagi uang rakyat ke kalian. Hah? Benar kan? Udah gaji negara rakyat, uang rakyat keruk. Pengembalian bukti diminta mana ada, nggak ada. Pengembalian itu khayalan doang, uang diberikan sekian. Jelas-jelas kalau BTS dia Fatima itu, orang SDM-nya dikatakan saya menerima duit, alasan titipan. Mana ada orang gila di 17 juta ke orang lain? Hah? Ada nggak? Saya tanya kawan, kita mau diterima 17 juta? Nggak mungkin. Ngarang semua. Yang bikin kami bodoh. Ya. Setiap lembaga ini punya orang hukum juga, ngerti. Waktunya Tanggamus bersih-bersih loh. Jadi kan Tanggamus menjadi sukses, bukan Tanggamus menjadi susah atau sengsara. Selama ini Tanggamus menjadi sengsara terus, Tanggamus ini. Nggak sukses. Apa yang kalian dapatkan semua, fasilitas itu dari rakyat. Langsung sangat miris melihat keadaan rekan-rekan di Tanggamus ini karena beberapa laporan tidak ada yang ditindaklanjuti. Beberapa laporan itu salah satunya penampai ya. Di situ ada
apa namanya pemalsuan tanda tangan mengambil PLTD punya hak orang miskin. Jadi saya sampaikan kepada inspektorat ini kok jangan bandul gitu loh, bandul. Jadi selama ini semua lapor-lapor itu seperti pembinaan. Sementara dia jelas di sini kan ada maling. Jadi jangan maling itu ayam aja, maling ayam satu ditindak polisi. Di tegakkan keadilan maling ayam. Kadang-kadang maling bisa menetapkan tangkap polisi. Nah ini jelas merampas hak rakyat miskin. Tega para pertolongan maling uang rakyat. Itu kecil ya uang rakyat itu. Itu sifatnya bantuan langsung tunai. Langsung dari Pak Jokowi langsung. Ditandatangani dipalsukan, duitnya diambil. Jadi kami mohon, saya sebagai ketua di PDLP Akademi Perjalanan Lampung meminta kepada dinas inspektorat itu apa Lampung sini supaya mundur. Kalau nggak mampu mundur, alami banyak orang di Lampung sini pintar. Ya, kalau nggak berani bersinergi dengan lembaga penegak hukum, rekom itu, tidak ada keadilan. Kebenarannya apa penuntut itu ada di inspektorat, bukan di kepolisian. Timbul kerugian negara itu ada di inspektorat, bukan di kepolisian. Kepolisian itu mereka proses. Jadi kalau inspektorat nggak berani, undur ya, undur. Ini itu aja. Saya kita sama-sama. Dapat tidak melihat yang dilaporkan itu menjadi tersangka. Seperti BNPB, ini jelas-jelas dirampas uang Kata Jokowi apabila ada yang menyalahgunakan bantuan BNPB, maka harus ditegak secara hukum. Tapi ini dirampas dari rakyat yang bisa dirampas. Tapi apa kata inspektorat tadi? Itu prosesnya tidak mudah. Di pesawaran Pak, 2 bulan dilaporkan langsung turun ke Kabupaten. Contohkan dulu Tenggamus. Sudah banyak kepala desa pesawaran yang masuk penjara gara-gara penyalahgunaan uang dana desa. Tanda tangan palsu, pungli, sudah banyak. Mana Tenggamus ini? Buktikan. Jangan sampai 2 lembaga yang berpengaruh untuk penegakan hukum ini ada kerjasama yang baik. Agung, yang mana pada hari ini kami menyampaikan bahwa telah kami sampaikan laporan tertanggal 05 Juni 2023 terkait laporan penggelapan dana program Indonesia Pintar, yang mana sampai hari ini kami selaku korban daripada orang tua murid di Kabupaten Tenggamus, khususnya di Kota Agung Timur. Tetapi sampai hari ini laporan kami tidak ada jawaban bagaimana tindak lanjut daripada Kejaksaan Negeri. Ini kami sangat prihatin Pak, karena dana Indonesia Pintar itu adalah programnya yang digagas oleh pemerintah pusat, melibatkan akademisi, melibatkan para pakar untuk bagaimana Indonesia bisa mengangkat pendidikan yang lebih tinggi, kesetaraan bagi orang-orang yang mampu. Sudah diberikan, tetapi banyak sekali, bukan hanya 1 sekolahan, tetapi ini sudah masif. Apa yang dilakukan kepala-kepala sekolah, ini sudah banyak yang sudah terjadi, karena program Indonesia Pintar telah digelapkan oleh kepala-kepala sekolah, yang mana mereka tidak mau melaporkan. Kenapa? Karena setiap laporan-laporan itu mereka tidak ada kemampuan, karena takut dan takut. Tetapi saya hari ini sebagai orang tua korban sudah menyampaikan di Kejari Tenggamus, tetapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut yang jelas, tidak ada kepastian hukum. Maka kami menuntut kepada Kejari Tenggamus untuk menindaklanjuti, karena ini jangan dipandang nilainya kecil, tetapi ini adalah program pemerintah pusat, ada programnya Pak Jokowi. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Agung. Bahwa di sini sudah ada kebutuhan inspektorat dari provinsi yang telah disampaikan ke Kejari Tenggamus, tetapi sampai hari ini juga tidak ditindaklanjuti. Maka kami minta kepada lembaga-lembaga yang tergabung dalam aksi ini,
kami minta dukungan supaya dorong kejari Tanggamus untuk memproses bahwa ini sudah terjadi penggelapan, karena ini sudah masif yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus, sehingga di pendidikan supaya ditegakkan hukumnya, supaya anak-anak didik ini supaya bisa menjadi anak-anak yang pintar yang diharapkan oleh negara. Kira-kira betul apa kawan-kawan? Siap kita dorong terus, ya kawan-kawan? Inilah minta kepada Kejari Tanggamus untuk keluar menyampaikan ini. Bagaimana ini? Tanggapannya seperti apa? Prosesnya hukumnya seperti apa? Ayo, monggo. Kita buktikan bahwa ini sudah dilakukan oleh kepala sekolah tetapi tidak dikenakan sanksi hukumnya. Demikian yang saya sampaikan kurang lebihnya. Apabila ada dari utusan Kejari Tanggamus yang menerima surat ini, maka kami harapkan kita bisa supaya kiranya hukum ditegakkan. Saya Ali Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat rekan-rekan kejaksaan ini menekan ini sebagai apa kira-kira? Tidak ada tawaran. Sebenarnya Ibu Jari ada sebenarnya. Ada Ibu Jari. Ada Ibu Jari datang kok. Jadi kami ngapain? Temukan kami dengan Ibu Jari. Kalau enggak kami tunggu sini sampai pergian pulang. Masa mau nggak pergi mana? Temukan dulu kami. Siapa yang kira-kira bisa menemukan kami dengan Ibu Jari? Apa bagian umas atau bagian kasih itu apa siapa ini? Coba minta. Rekan-rekan dari kejaksaan keluar dulu, apa lawan saya bicara? Tolong dulu. Kalau kira-kira ibu kejaksaan nggak bisa nemuin kami, kami tunggu. Kami tunggu sini. Sampai dia pulang. Mobilnya ada belakang itu. Kami sangat menghargai, bukan kami nggak bisa meramaikan urusan ini. Bisa, tapi ini suasana pemilu. Kami adakan aksi damai. Penyampaian kami enak, nggak mau kita mau arogan, gitu. Jadi, coba mohon keluar dulu rekan-rekan dari kejaksaan, sampai lawan saya bicara. Terima kasih rekan pers. Kita dari 6 lembaga ini mengadakan demo di Kejaksaan dan Inspektorat. Alhamdulillah di Kejaksaan kita ada bukan saja kami dari MPKM, Pon Jambi, Indonesia, MP3, AJOL dan MPI pada saksi ini karena apa? Kita sudah muak dengan keadaan Tanggamus saat ini. Tanggamus impiannya tangga menuju sukses, tapi kenyataannya tangga menuju susah atau sengsara. Dari tahun 97 kita bisa di Lampung Selatan tidak ada kemajuan di Tanggamus ini, terutama masalah hukum dan lain-lainnya. Kita mungkin kakak media juga berkorban kemarin, kita nggak dapat apa-apa atau dapat kecil. Begitu besar defisit kita ini, apa kerja para pekerja kita sini, pejabat ini, kan itu. Tambah lagi kita juga perlu pasal masalah hukum yang kita laporkan. Kalau nggak viral, nggak diproses. Itulah Indonesia. Kita pengen dari 6 lembaga ini tunjukkanlah bahwa saatnya Tanggamus bersih-bersih, ya, bersih-bersih dari tangan kotor. Percuma program PJ bagus, tapi manusia bejat semua. Dan kita minta Sekda Hamid Aptasi Lubis mundur atau dipecat. Karena dia nggak mampu. Kerusakan Tanggamus oleh tangan dia. Kita minta itu kepada si Botak Lubis. Salah satunya apa itu, Pak? Ya kenapa? Tidak becusnya dia mengatur anggaran. Dikorek oleh dia. Dia Kominfo. Ternyata Yoga itu orang dia, makanya berani Yoga koprek. Kabit rasa Kadis. Hebat betul Kabit bisa ngatur Kadis. Kominfo. Hingga anggaran kita hancur semua. Banyak pemasukan nggak diproses. Kemarin kita ada PJ juga berdiskusi dengan PJ, minta samping langsung. Bu ini ya, proses Kominfo bisa nggak? Diam, nggak ngomong. Selain dari Kominfo, Pak? Dan kita juga minta Kepala Sektorat Ibu Enelia dan Status Gustaf tadi Apriansa untuk mundur atau dipecat. Ya, kita beri waktu. Kalau itu terjadi, ya silakan kita akan demo lebih besar lagi. Mungkin yang lain saya tambahin. Silakan. Jadi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin kawan-kawan dan semua dosen pers, saya Hermawan Sah, Ketua Lembaga Pemantau Aset Keuangan Provinsi Lampung. Dalam rangka hari ini saya menghadiri aksi damai ya di depan Inspektorat dan Kejaksaan Tanggamus. Dan alhamdulillah hari ini kami di depan kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus. Tapi
saya selaku Ketua Lembaga Pemantau Aset Keuangan Negara Provinsi Lampung sangat menyayangkan atas sikap kawan-kawan kejaksaan ya. Jadi saya minta harus ketemu tadinya dengan ibu kejaksaan, minta audiensi terkait apa yang kami tanyakan nanti supaya lapor-laporan jangan mandul. Jadi kalau memang itu terbukti jadi proses secara hukum ya. Jadi kalau memang ibu kejari nggak bisa nemuin kami, saya minta dengan kejaksaan Kejati Lampung ganti ini kepala kejaksaan negeri ini diganti ya, diganti ini. Jadi kami duga ini ada apa ini, mau nemuin kami aja sulit benar, bukan mau minta duit sini nih, bukan mau minta makan. Jadi saya selaku Ketua Lembaga Pemantau Aset Keuangan Negara Provinsi Lampung, saya minta sama Kejati Lampung supaya direkom untuk Kejagung diganti kepala kejaksaan negeri ini ya, Siap. diganti supaya diganti Izin Bang Hermansyah. ya. Ini saya dari Radio Lampung. Mau nanya, selain agendanya, selain hari ini di kejaksaan, di mana lagi ini? Sebenarnya cuma 2 di inspektorat sama kejaksaan. Jadi kami terus terang aja dari kawan-kawan beberapa lembaga yang ada di sini sangat menyayangkan. Tadi kami ada ketemu dengan kasih itu apa tadi ya. Jadi harapan mereka sudah dibatasi pengen ketemu dengan ibu Kejari ini. Ternyata ibu Kejari ini mobilnya ada, orangnya katanya di luar. Jadi ada apa ini? Jadi sekali lagi saya minta sama Kejati Lampung supaya direkomendasi berhentikan ini kepada Kejaksaan Negeri ini. Direkom ke Kejagung. Untuk langkah dari DPD Purwojamin sendiri, kalau andai kata tuntutannya tidak direkom atau tidak ditanggapi, itu seperti apa, Pak? Tunggu kami selesai pemilu. Karena kami ini menghormati kawan-kawan kejaksaan, penegak hukum yang lain, baik polisi dan TNI dan Polri. Karena kami tidak mau melakukan aksi yang kurang sehat. Kami menciptakan pemilu damai. Pemilu damai. Tapi kalau ke depan, tunggu hasil pemilu ini. Selesai pemilu, kami lebih banyak lagi hadir sini. Dari Projamin sendiri apa tuntutan ke inspektorat, Pak? Tuntutan kami yang jelas intinya, apa yang terkait lapor-laporan dari Ketua DPK Bang Helmi, terkait lapor-laporan yang ada di inspektorat, itu ditindaklanjuti. Salah satunya apa? Salah satunya, ya mungkin itu ada PLTDD, terus apa lagi? Banyak Masuk tanda tangan. tanda tangan, PLTS. Jadi banyak yang mandul inspektorat itu banyak. Jadi itu. Jadi makasih, itu aja. Ada lagi yang tanya? Jadi tambahin juga ya. Kita juga gini, minta kejaksaan kalau mau jawab APH, namanya Lubis itu masih dinas perhubungan lampu gedung di lampunya kasusnya. Ya. AMDAL fiktif kerugian negara 7 juta tentang kereta api hilang siti keretanya. Terakhir 126 pekon menganggarkan pemetaan di kita dipaksa oleh Lubis dan Sapi wakil bupati, nggak jelas prosesnya apa. Kita minta semua itu proses. Buktikan kalau memang pantas menjadi tanggal berapa PBK wilayah bebas korupsi, tunjukkan bersih-bersih tanah ini. Jangan sifatnya lingkungan dia aja. Itu ekosentris namanya. Banyak kasus lain lainnya. Jadi harapan dari PPKM sendiri untuk Kejati Tenggamus seperti apa terkait masalah Sekda Tenggamus ini, Pak? Ya, kita minta proses. Kan itu. Cuma kita juga OPJ minta Lubis dipecat atau undur diri. Jumawa lah untuk undur diri. Kalau nggak becus urusin Tenggamus, ya minta tuntut 75 juta per bulan, tapi kerjaannya nggak becus. Kan itu. Itu juga Bornelia. Kalau nggak mampu udah mundur atau mau dipecat, tinggal pilih 2 itu. Masuk Gustam. Kita nggak mau kompromi lagi, udah capek kompromi. Hah? Kalau kita kompromi, sampai kapan hukum ditegakkan? Dan saya sayangkan ketika kita 17 Januari di Kejati Lampung dan Polda, ya, Kejari malah konferensi pers undang yang lain, saya nggak diklarifikasi. Saya ingin tahu apakah itu di Tenggamus? Jadi inspektor sama. Kita laporan itu malah dicuekin, kalau nggak ditanya nggak dijawab, dianggap angin lalu. Kan itu. Dan itu kita minta hukum, reformasi hukum itu benar tegak di Tenggamus, ya, jangan tebang pilih. Tolong, itu yang kita minta. Izin sedikit, Pak. Ini hari ini yang memang ada hadir di sini. Ini berapa organisasi ini? Ada 6 lembaga, ada YPPKM, Projamin, APKN RI Projamin, ada MP3, ada Trinusa, ada Joel, ada GMBI. Kita ini bergerak atas kegelisahan masyarakat, bukan kegelisahan kita pribadi. Dan sekali lagi, besok, harap juga 6 lembaga ini kompak, besok kita akan dobrak multi
warga ngadu masalah limbahnya atau PT Japa Covid Indonesia Plan Campang Listing.